A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bamtri Channel, channel kesayangan kita umat Islam. Semoga dengan adanya channel-channel seperti ini semakin meningkatkan dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semua karena sudah mendukung dan mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat sekalian, video kali ini saya akan menampilkan dua orang murtadin, yaitu si Kety dan juga si Rio, yang mana mereka berdua ini mengaku sudah pernah bertemu dan bertatap muka dengan Tuhannya, dan juga sudah pernah diajak ke surga dan neraka. Lalu nanti di akhir video kita akan tampilkan seorang Pastor Sarah, ngaku Pastor Sarah, yang dulunya sahabat karib ya dengan si Kety ini, dan hari ini apa yang terjadi, mereka seperti Saifuddin Ibrahim dan Joshua Teuw ya. Bagaimana videonya? Cek yang berikut ini. Waktu saya mimpi ya, saya diajak Tuhan, jadi di belakang saya itu malaikat, teman-teman. Dan saya pakai baju itu cantik sekali seperti Cinderella bajunya, tapi lebih cantik lagi. Rambut saya berkilau-kilau kayak ada berliannya. Rambut saya panjang di situ. Nah, saya bawa teman saya pakai bajunya biasa-biasa aja. Tapi yang saya mau kasih tahu, waktu saya lihat altarnya surga itu, altarnya Tuhan itu kan putih sekali. Itu orangnya sedikit, teman-teman. Nggak banyak sekali, nggak banyak, teman-teman. Sedikit. Nggak seperti yang di foto-foto itu, nggak seperti yang di foto-foto. Iya. Jadi nggak seperti foto-foto begitu. Jadi orangnya tuh nggak banyak gitu, teman-teman. Nggak seperti di gereja. Kalau di gereja kan orangnya banyak kan. Kalau duduk kan gitu banyak. Kalau ini nggak, lapang gitu. Orangnya dikit-dikit gitu. Dikit-dikit aku lihat. Tapi saya lihat di tengah-tengah itu ada Tuhan Yesus gitu. Tapi saya nggak lihat mukanya. Tapi ada sinar gitu dari situ. Terpancar sinarnya dari situ semua. Luar biasa, teman-teman. Itu nggak bisa digambarkan. Saya gimana gambarinnya juga bingung. Itu putihnya, itu putih sekali, teman-teman. Nggak pernah saya lihat putih seperti itu. Nggak pernah saya lihat putihnya seperti itu. Bersihnya seperti itu tuh nggak pernah saya lihat. Putih sekali. Altarnya surga itu luar biasa. Luar biasa. Saya masuk ke situ, teman-teman. Saya ada di situ. Saya lihat kok orangnya dikit sekali ya. Begitu. Tapi saya lihat anak-anak saya di situ. Tapi saya nggak lihat mama saya nggak lihat keluarga saya yang lain. Saya nggak lihat. Saya hanya lihat anak-anak saya gitu. Gitu. Saya juga nggak lihat suami saya. Bingung saya juga. Iya. Begitu ya. Waktu saya mimpi. Iya. Nah, kita udah ada narasumber, teman-teman. Luar biasa, Tuhan kita ajaib ya. Ya, pokoknya waktu sesempit apapun kita bicara tentang Tuhan Yesus, jangan bicara yang tidak baik, yang tidak mendidik ya, tidak membuat kita bergairah ya di dalam hidup, tidak boleh ya. Bicara yang jelek-jelek, yang kotor-kotor tidak boleh. Ini sekarang ada, wow, luar biasa. Ternyata dia udah menjadi pendeta ya. Oke, saya akan panggil ya. Sebentar, teman-teman. Shalom, Bapak Rio. Shalom, selamat malam. Ya, shalom, Pak. Mana fotonya? Mana gambarnya ini, Pak? Sebentar, oke. Oke. Shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Shalom. Bapak apa kabar, Pak? Baik, puji Tuhan. Ibu, gimana suara saya bagus nggak, Bu, terdengar? Excellent, bagus. Keren banget ya, sebentar ini ada soalnya apa namanya, oke. Ya. Oke, Bu. Sudah siap kesaksian teman-teman kita sudah nungguin nih, ya, Pak? Iya, mohon maaf tadi saya lagi kuliah. Nggak apa-apa. Kita di sini juga lagi kuliah nih, Pak. Jam 21.30 saya on time kan, ya. Iya. Sama-sama ya, Pak ya, nggak apa-apa. Tuhan Yesus berkati. Silahkan bersaksi ya, Pak. Dan pada waktu itu ketika Tuhan itu sudah datang menjumpai kamar tidur saya bagaikan meteor yang sangat luar biasa, ada suara seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Rio, ikutilah aku, sampai dia menjulurkan tangannya seperti ini. Dan saya nggak ngerti kenapa ada suara seperti itu, Rio, ikutilah aku. Dan akhirnya ketika saya mendengar suara itu, saya melihat ada tangan yang berlubang paku di sebelah sini, tepatnya tangannya
dan kiri kanannya ada berlubang paku, dan saya makin bingung itu siapa ya? Saya nggak tahu itu sosok siapa ya. Yang saya nggak ngerti itu apa, bagaimana dan mengapa. Dan akhirnya saya ketika suara itu makin datang, Rio ikutilah aku, dan akhirnya saya mengambil tangan Tuhan itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan ini bukan mimpi, ini bukan bunga tidur, tetapi saya benar-benar ketemu langsung yang punya kerajaan surga, dan saya langsung bertatap muka, face to face, yang bersama Tuhan Yesus. Padahal waktu itu saya nggak tahu itu Tuhan Yesus, saya nggak tahu siapa, yang saya tahu hanyalah Tuhan yang mengajak saya yang berjubah putih yang sangat luar biasa. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya mengambil tangan Tuhan yang berlubang itu, dan saya tiba lagi saya mengalami alam yang namanya supranatural. Kalau saya seperti layaknya orang mati suri, dan saya makin nggak ngerti kenapa roh saya terambil dari tubuh saya, dan roh saya itu keluar dari tubuh saya. Aduh, sangat luar biasa pokoknya lah Bapak Ibu, waktu itu. Saya benar-benar merinding kalau saat ini saya menceritakan kembali betapa dahsyatnya selama 10 tahun saya bisa menerima Tuhan Yesus. Iya, itu dia kesaksian yang ngeri-ngeri sedap ini ya sahabat sekalian, yang mana si Katie dan si Rio ini sudah pernah bertemu dan bertatap muka langsung dengan Tuhan, dan juga sudah pernah ke surga dan neraka. Luar biasa. Kalau si Katie ini lewat mimpi katanya tadi, tapi si Rio ini kenyataan fakta gitu ya. Oke, bagaimana pendapat dari sahabat sejatinya si Katie ini, si Pastor Sarah? Dulu mereka ini sahabat sejati nih, karena saya pernah mengikuti beberapa segmen videonya, konten-kontennya itu selalu berdua, dan bahkan karena saking dekatnya gitu ya, si Katie ini selalu meniru gayanya si Pastor Sarah. Nanti juga diungkap tuh sama si Pastor Sarah. Dan ternyata hari ini mereka sudah pecah kongsi layaknya seperti Saifuddin Ibrahim dan Joshua Teuh yang dulu pernah bersama, hari ini rebutan janda. Oke, bagaimana pendapat Pastor Sarah? Kita simak yang berikut ini. Dan saudara, seperti yang saudara lihat di layar saudara, kita akan membahas tentang penyesatan Katie ya, exposing Katie's mischief. Dan Katie yang akan saya bongkar sebenarnya ini sudah lama ya, tetapi ini dia penyesatannya sampai hari ini dan sudah dibawakan di beberapa channel seperti Arti Gabatu dan beberapa teman-teman yang lain ya. Nah, jadi ini saya di sini untuk mengingatkan saudara, siapa tahu saudara pada lupa ya sama orang-orang ini, apalagi si biang kerok ini, yaitu Katie dan David. Ibarat pasangan sejoli saudara, keduanya kompak menyesatkan orang ya. Tampaknya semua lupa kejadian waktu itu. Jadi mari mengingatkan kembali sesesat apakah mereka, karena penyesatannya itu masih terjadi sampai hari ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kasihan deh loh ya orang-orang yang kejebak dan terhipnotis sama mereka yang tidak tahu, apalagi orang-orang yang baru bergabung mungkin ya. Jadi saya katakan bertobat ya untuk Yati dan kawan-kawannya, tapi sepertinya tidak mungkin karena memang ada orang yang memang ditetapkan binasa saudara, dan untuk terus menyesatkan banyak orang dan hidup sampai kepada akhir zaman masa penghakiman ya, karena mereka memang ditetapkan untuk menjadi antikristus itu sendiri. Bahwa ini orang mencoba memplagiat saya. Dia tidak punya konten yang original. Semuanya dia memplagiat saya, mencoba memplagiat saya. Ketika saya banyak menyampaikan tentang suara Tuhan, dia memplagiat semua yang saya sampaikan dan mengatasnamakan Roh Kudus. Saya dengar Roh Kudus, kata Roh Kudus itu katanya dia si Katie ini ya. Jadi dia mencoba memplagiat saya, bahkan dari gaya saya, kalimat saya, tentang katanya kalau kalian yang tidak bisa makan keras silakan keluar dari channel saya. Angkat kaki, yang masih suka susu keluar dari channel saya. Nah, itu bahasa saya banget ya. Padahal dia tidak seperti itu dan dia bukan orang yang prinsipal. Saya kenal banget sama dia. Tetapi sekali lagi saya di sini bukan untuk menyerang pribadinya, tetapi ajaran yang disampaikan ya. Lalu juga dia menyampaikan juga tentang beberapa yang memplagiat saya juga tentang cara penampilan saya pakai bando, dia pakai bando, saya pakai selendang, dia pakai selendang. Jadi sampai admin saya bilang, lihat tuh kembaran lo, dan saya nggak suka dia dikatakan kembaran saya karena dia bukan kembaran saya, tetapi dia mencoba memplagiat saya. Jadi ini saudara hati-hati bahwa apa yang dia sampaikan tidak berasal daripada Tuhan seperti yang dikatakan Roh Kudus ya. Itu adalah perkataan yang pernah saya sampaikan kata Tuhan, tetapi dia menyampaikannya dengan salah dari mulai terakhir. Bahkan dia pun melakukan perjamuan kudus setiap hari. Pertanyaannya adalah ajaran mana di Alkitab yang menyuruh orang perjamuan kudus setiap hari? Lalu pertanyaannya apakah statusnya sehingga dia punya legalitas layak untuk melakukan perjamuan kudus setiap hari? Dia sekolah Alkitab tidak, lulusan sekolah Alkitab tidak, dia tidak bisa juga jadi pendeta, dia siapapun tidak ya. Jadi saudara tolonglah bukalah mata dan pikiranmu untuk melihat betapa sesatnya orang ini. David Loarman. Nah ini saudara, waktu itu dia mengatasnamakan akulah Tuhan Allahmu
Kalian harus ada di channel ini, di channel Kathy ini, karena dia channel yang ku berkati. Kalian tidak secara kebetulan ada di channel dia, karena siapapun yang ada di channel dia itu adalah orang yang ku pimpin. Terkutuklah kalian kalau kalian tidak ada di channelnya dia. Wow, luar biasa tuh Anala David ini ya. Ya sahabat sekalian, itu dia komentar dari Pastor Sarah terhadap Kathy, kawan karibnya dulu. Dulu pernah mesra, hari ini sudah saling marah. Saya nggak tahu kenapa, apa penyebabnya. Ya yang penting bukan karena duda ya. Oke sahabat sekalian, saya tidak bisa mengomentari lebih dalam terhadap apa yang mereka lakukan ini, terutama mengenai kesaksian tadi, karena itu bertentangan dengan Alkitab mereka sendiri ya kan. Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Nah ternyata si Kathy ini dia sudah pernah melihat dan berjumpa dengan Tuhannya gitu ya. Lalu memang betul juga tadi kata Pastor Sarah, dulu di video si Kathy itu dia sering kedatangan Tuhan di situ melalui si David tadi, sahabat sekalian. Nah, sahabat sekalian, bagaimana pendapat Anda terhadap video ini dan terhadap orang-orang ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar, mumpung kolom komentarnya masih ada ya, dan berkomentarlah dengan baik dan sopan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.